Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam program Insani. Informasi Islam masa kini, program seputar kultur dan fenomena, fakta Islami, tokoh-tokoh berpengaruh, dan hal menarik lainnya yang akan disajikan secara informatif untuk Sobat Insani. Bersama saya Reni Rahmawati, inilah Insani selengkapnya. Dalam menegakkan ajaran agama Islam, Rasulullah SAW dibantu oleh sahabat-sahabat yang senantiasa berada di sisi beliau, yang secara ikhlas dan sukarela bahu-membahu membela dan menyebarkan dakwah agama Islam. Nah, kisah perjuangan dakwah Rasulullah memang tak pernah lepas dari sosok sahabat-sahabat beliau. Lantas, bagaimana kisah para khulafa rasyidin? Berikut ulasan selengkapnya untuk Sobat Insani. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan orang pertama yang memeluk agama Islam dan sahabat Nabi yang paling setia. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Uthman. Nabi memberinya gelar yaitu As-Siddiq, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang membebaskan para budak dengan membelinya dari tuannya, kemudian memberinya kemerdekaan. Salah seorang budak yang dibelinya lalu kemudian dibebaskan adalah Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi muazin pertama dalam Islam. Ketika peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan anak perempuannya, Aisyah, yang menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah hijrah. Abu Bakar juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Bahkan saat perang Tabuk, beliau menyerahkan seluruh hartanya tanpa tersisa kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar memerintahkan pengumpulan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Dikumpulkanlah lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Pengumpulan naskah Al-Quran ini berlanjut hingga masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifaannya, setelah berhasil meredam segala bentuk pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, terutama memerangi orang-orang kafir, Khalifah Abu Bakar disibukkan dengan rencana-rencana melawan penghancuran eksistensi Islam oleh bangsa Persia dan Romawi. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau juga termasuk yang paling menentang dan memusuhi ajaran Rasulullah SAW. Umar mengakui keislamannya tatkala ia melihat bacaan surat Toha ayat 1-8 yang dibacakan oleh adik perempuannya sendiri. Sejak memasuki ajaran Islam, Umar merupakan orang yang paling tangguh dalam membela ajaran Islam. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut bersama Nabi Muhammad SAW dan pemeluk Islam lain berhijrah migrasi ke Madinah. Ia juga terlibat pada perang Badar, Uhud, Khaybar, serta penyerangan ke Syriah. Ia dianggap sebagai seorang yang paling disegani oleh kaum muslim pada masa itu karena selain reputasinya yang memang terkenal sejak masa pra-Islam. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Pada pertempuran Yarmuk pada tahun 636, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Al-Qadisiyah tahun 636.
Khalifah dengan gaya hidup sederhana ini juga melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifaannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lukluk terhadap Umar atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara adidaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini masih banyak fakta dan kisah menarik lainnya seputar Khulafaur Rasyidin. Tetap di Insani. Terima kasih masih bersama kami di Insani. Masih seputar informasi tentang sahabat Rasul. Nah, pasti Sobat Insani penasaran dengan kisah menarik para Khulafaur Rasyidin? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Masehi dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Dikenal akan kedermawanannya, Utsman pernah membeli sumur seorang Yahudi dengan harga sangat mahal saat kemarau dan mempersilahkan penduduk mengambil air dari sana dengan cuma-cuma. Saat perang Tabuk meletus, Utsman juga turut serta menyumbangkan ratusan unta dan kuda selain uang sejumlah ribuan dirham. Pada awal masa perjuangan Islam, Utsman ikut serta hijrah ke Habasyiyah dan hijrah ke Madinah. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW setelah berdiskusi dengan temannya Abu Bakar. Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Ekspansi militer pada masa kekuasaannya meliputi Bizantium, Afrika Utara, hingga Spanyol. Beliau berkuasa sebagai khalifah pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Pada masa kekuasaannya, reformasi ekonomi yang diperkenalkan oleh Utsman telah mencapai efek yang sangat jauh. Muslim maupun non-muslim dari kekaisaran menikmati kehidupan yang sejahtera secara ekonomi, namun tak bisa dipungkiri terdapat penentangan publik terhadap kebijakan Utsman. Pemberontakan bersenjata di Madinah serta pengepungan yang mengantarkan pada kematiannya. Ali bin Abi Thalib, bernama asli Asad bin Abu Thalib. Ayahnya Abu Thalib adalah salah seorang paman dari Muhammad. Ali mendukung penuh dakwah Rasulullah SAW. Beliau pernah bersedia tidur di kamar Nabi untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan hijrah Nabi. Dia tidur menampakkan kesan Nabi yang tidur sehingga masuk waktu menjelang pagi mereka mengetahui bahwa Ali lah yang tidur. Sudah tertinggal satu malam perjalanan oleh Rasulullah SAW yang telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib juga ikut serta dalam perang Badar, perang Khandaq, dan perang Khaybar. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sebagai khalifah keempat yang memerintah selama sekitar 5 tahun, masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintahan khalifah sebelumnya. Utsman bin Affan untuk pertama kalinya perang saudara antara umat muslim terjadi pada masa pemerintahannya. Salah satunya pertempuran Basra,
di mana 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam. Selama masa kepemimpinannya, Khalifah Ali menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Tepat pada 17 Ramadan 40 Hijriah, 661 Masehi, Khalifah Ali terbunuh. Pembunuhnya adalah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik. Pada tanggal 10 Ramadan 40 Hijriah, 660 Masehi, masa pemerintahan Ali berakhir. Halo Sobat Insani, ketemu lagi dengan Miss Insani dalam segmen Sosial Eksperimen. Nah, seperti biasa kita akan menanyai beberapa narasumber untuk kita tanyai sejauh mana sih mereka bisa relate terkait topik Insani setiap episodenya. Kalau gitu langsung aja yuk kita tanya-tanya. Yuk. Sahabat Rasul itu ada Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, terus Zubair bin Awam sama Talhah bin Ubaidillah. Umar bin Khattab, Ali sama Utsman. Manfaatnya itu kita lebih paham apa arti perjuangan seorang pemimpin seperti itu. Ya lebih menguatkan rasa kepemimpinan kita gitu. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam nilai-nilai akhlaknya yang baik. Gitu. Terus kita jadi tahu kalau memang kisah-kisah Nabi itu benar adanya gitu Kak, sesuai dengan Al-Quran juga rukun iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yazakkara aw arada sukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dan kekuatan dari kehidupan kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesekali yang kami muliakan, pada ini kita akan mengkaji tentang hikmah dari perjuangan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah adalah orang yang beriman, masuk Islam, kemudian berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasulullah orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari awal dakwah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tapi sahabat merupakan orang pilihan. Kenapa orang pilihan? Dari sekian banyak orang kafir dan mereka menolak untuk masuk Islam, tapi mereka dengan kejernih hati dan kejiwaan yang begitu bagus, dan mereka mengikuti seorang utus Allah SWT bernama Nabi Muhammad SAW. Maka tentu daripada awalnya para sahabat akan menghadapi berbagai macam dalam perjuangan dan perjalanan bersama Rasulullah SAW menegakkan Islam tersebut, sehingga sampai Rasulullah mengatakan, ashabi kan nujum fi ayman iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang di langit, siapapun yang kalian ikuti maka kalian akan mendapat petunjuk dari apa yang kalian ikuti. Ini menunjukkan kepada kita para sahabat Rasulullah SAW mempunyai peran masing-masing. Ada perannya di medan perang, ada medannya di medan daripada ekonomi, ada perannya di dalam menyebarkan Al-Quran, ada perannya dalam persoalan pertanian, ada peran sahabat itu juga dalam dakwah. Tentu ketika prinsip dasar ini kita lihat daripada sahabat tersebut, maka kita sebagai umat Islam yang sebenarnya kita senantiasa berkaca kepada Rasulullah dan kepada sahabat, maka apa yang kita cerminkan kepada mereka
tentu akan memberi implementasi pada kita bagaimana menerapkan daripada perjuangan para sahabat tersebut. Coba kita lihat Bilal bin Rabah. Ketika dia masuk Islam, dia sudah masuk kepada tahap diuji oleh Allah SWT. Dengan apa? Dengan disiksa oleh tuannya. Maka ketika disiksa dia bertahan, walaupun dalam keadaan mati, dia mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ini berarti pelajaran bagi kita bahwa mempertahankan agama Allah ini, memperjuangkan agama Islam ini tentu harus berkorban. Berkorban apa? Bisa berkorban dengan jiwa kita, berkorban dengan harta kita, berkorban dengan yang kita miliki, mungkin keluarga kita. Tentu pengorbanan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga coba kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi sebuah peperangan yang masa paceklik, yang umat Islam waktu sangat susah sekali. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk perjuangan. Bahkan sempat Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan hai Abu Bakar untuk keluargamu? Abu Bakar hanya mengatakan, ku tinggalkan Allah dan Rasul. Ini bermakna bahwa perjuangan tersebut butuh pengorbanan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengorbankan semua hartanya. Tentu dalam perjuangan tentu kita harus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan bagaimana para sahabat yang ikut hijrah sesudahnya. Para sahabat ketika hijrah, mereka dicelututi semua yang mereka miliki. Harta mereka harus ditinggalkan di Makkah Mukarramah. Mereka pergi ke Madinah dengan diri sebatang kara saja. Tapi sesampai di Madinah, sebagai contoh Abdurrahman bin Auf, dia mendapatkan seorang saudaranya. Saudara ini menyerahkan pada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, apa yang kau mau dari hartaku silakan ambil. Saya punya istri 2, pilih salah satu dari istri saya dan satu akan saya ceraikan, ambil bagimu. Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, tunjukkan saya di mana pasar. Ini menunjukkan bagaimana seorang sahabat tersebut dia ingin berjuang dari awal. Tentu dari awal ini dia akan menata kehidupannya sampai seorang Abdurrahman bin Auf, seorang milioner, konglomerat yang besar. Tentu ini adalah Islam itu bisa kita perjuangkan dengan ekonomi. Suska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat perjuangan sahabat, tentu kita harus melihat suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat pernah mengatakan, dalam ungkapan Rasulullah mengatakan, ya laitani lakitu ikhwani. Artinya, sungguh aku rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Lantas di antara sahabat itu berkata, wa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Tapi Rasulullah hanya mengatakan, antum ashabi walastum ikhwani. Kalian adalah sahabatku, bukanlah saudara-saudaraku. Lantas sahabat bertanya, siapa itu saudaramu Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qaumun yaji'um ba'dikum yu'minu bi walam yarawni. Suatu generasi yang datang sesudah kalian, mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah berjumpa denganku. Ini menunjukkan para pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah SWT, bahwa umat Nabi Muhammad itu terbagi 2. Pertama, ada disebut ashabu Rasulullah, sahabat Rasulullah. Yang kedua, ikhwanu Rasulullah, saudara-saudara Rasulullah. Maka sahabat Rasulullah, orang yang berjumpa bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Sedangkan ikhwanu Rasulullah adalah orang yang beriman setelah sahabat. Keimanan mereka seperti keimanan sahabat, berjuang seperti sahabat, tapi mereka belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita kembali pada perjuangan sahabat, tentu akan kembali pada diri kita. Bagaimana kita bisa mencontoh sahabat tersebut? Maka siapapun di antara sahabat kita contoh, tentu akan memberi petunjuk bagi kita dalam memperjuangkan agama ini dan istiqomah dalam Islam dan menguatkan keislaman ini. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita bahas mendapat ridho dan inayah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Sobat Insani, serangkaian wawancara yang telah kita lakukan bersama beberapa narasumber kita. Semoga episode kali ini dapat membawa keberkahan, kebermanfaatan, dan dapat menambah cakrawala keislaman kita ya Sobat Insani. Jangan lupa saksikan Insani, informasi Islam masa kini hanya di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi.
Sampai jumpa. Nah, itu dia Sobat Insani, informasi seputar perjuangan para sahabat Nabi dalam perkembangan Islam. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan, iman, serta ketakwaan kita ya. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa saksikan semua tayangan program Suska TV hanya di YouTube channel Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.